information. Yang pertama, transaksional adalah satu percakapan yang sangat biasa pada saat kita melakukan bisnis atau transaksi dengan para klien kita. It is usually the type of conversation we have when we're interviewing someone or when we're filling out a form with a client. Ini biasanya percakapan pada saat kita melakukan wawancara kepada klien atau pada saat kita mulai mengisi SPAJ-nya klien. We ask the client, where are you from? Are you married? What are your assets? Kita tanya atau bertanya kepada klien, Anda berasal dari mana? Apakah Anda sudah menikah atau belum? Dan lain-lain. When we have this kind of conversation with a client or with someone else, there is no emotional connection. Saat kita melakukan percakapan transaksional ini dengan orang lain, tidak ada hubungan emosi sama sekali dengan klien. We ask a question and we get an answer. Kita mengajukan pertanyaan dan kita mendapatkan jawabannya. There's no client loyalty that will result from this. Dari hasil percakapan transaksional ini tidak akan menghasilkan satu loyalitas daripada nasabah kita. The second level of conversation is called positional. And this is the kind of conversation we have with someone when we're trying to convince them of something. Level yang kedua adalah percakapan posisional, di mana dalam percakapan ini adalah saat kita berusaha meyakinkan lawan bicara kita akan sesuatu. It is also the kind of conversation we have when we want someone to do something. Ini juga satu percakapan di mana saat kita ingin lawan bicara kita melakukan sesuatu. We try to influence them. We try to persuade them. We try to get them to accept our view of the world. Kita berusaha mempengaruhi mereka, kita berusaha membujuk mereka, kita berusaha mereka mengikuti apa yang kita pikirkan. An example of this conversation is one we might have with our children or our spouses. We're trying to get them to do something that they wouldn't do otherwise. Ya, salah satu contohnya adalah mungkin percakapan kita dengan pasangan kita atau dengan anak kita yang masih kecil, di mana kita ingin mereka melakukan apa yang kita inginkan. Communications experts have told us in the sales force that this is the most common kind of conversation that financial advisors have with their clients. Dan inilah menurut konsultan kebanyakan ya, bahwa inilah umumnya yang dilakukan percakapan antara kita dengan klien kita selama ini. We are trying to convince our clients to buy from us. Kita berusaha meyakinkan klien kita untuk membeli dari diri kita. A study conducted in the United States showed that 85% of sales are done using this level of conversation. Studi di Amerika, satu studi mengatakan bahwa 85% dari percakapan dalam penjualan itu menggunakan tipe yang posisional ini. And the other 15%, it's usually asking questions, and most of these questions are statements in disguise. Dan 15% sisanya adalah mengajukan pertanyaan. Namun sebenarnya 15% ini adalah pernyataan yang terbungkus dalam bentuk pertanyaan. Now, we are not just any kind of financial advisor. We are MDRT. Nah, kita bukan hanya sekedar penasihat keuangan biasa. Kita adalah MDRT. We want more. We want deeper connections. Kita ingin hal yang lebih lagi. Kita ingin hubungan yang lebih mendalam. So the third level of conversation is again the transformational level. Jadi tingkat berikutnya, tingkat yang tertinggi level 3 ini adalah percakapan transformasional. And this is where lasting relationships are born. Nah, disinilah hubungan yang abadi atau hubungan jangka panjang itu terjadi. This is where the two people can actually transform each other. Inilah di mana saat dua orang yang saling terhubung ini saling mentransformasi satu sama yang lain. For many people, and we know the masters, for many people this is a natural skill.
Bagi beberapa orang, dan kita tahu ada banyak pakar yang seperti ini, kemampuan ini adalah kemampuan yang alami. But for most of us, it requires a new awareness. Namun bagi sebagian besar dari kita, hal ini membutuhkan penyadaran yang baru untuk mendapatkan satu kesadaran yang baru. So what does a transformational conversation look like? Jadi seperti apa sih percakapan yang namanya percakapan transformasional ini? When we're having a conversation of this level, there are no distractions. Pada saat kita melakukan percakapan transformasional ini, ciri-cirinya adalah tidak ada hal-hal yang mengalihkan perhatian daripada kita dan lawan bicara kita. We are completely focused on the other person. Kita sungguh-sungguh fokus pada lawan bicara kita. No cell phones, no brochures, no illustrations. Tidak ada hubungan melalui telepon atau panggilan telepon, tidak ada brosur, tidak ada ilustrasi. We listen to the other person intently and without judgment. Kita sungguh-sungguh mendengarkan lawan bicara kita dengan penuh perhatian, dengan sengaja penuh perhatian, dan tanpa menghakimi sama sekali. We ask questions for which we do not know the answers. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kita belum ketahui. We are truly curious about it. Kita sungguh-sungguh mempunyai rasa ingin tahu, ingin kenal lebih jauh dengan mereka. So many of the questions we ask our clients, we already know the answers. Seringkali dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para klien kita, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. When we're having a transformational conversation with a client, we are discovering who that client is. Ya, pada percakapan transformasional ini bukan seperti itu, bukan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Namun kita sungguh-sungguh ingin mengetahui wawasan isi hati daripada klien kita. It's like peeling the layers of an onion. Itu seperti mengupas lapisan demi lapisan dari bawang merah. An example of this transformational conversation might be one you have with the person you fell in love with. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah saat Anda melakukan percakapan dengan orang yang kepada siapa Anda jatuh cinta, baru naksir, lagi pengen tahu lebih jauh. Or with your best friend. Atau mungkin dengan sahabat terbaik Anda. I'd like to tell you a story now about a medical doctor who decided to try this out. Ya, saya sekarang ingin mengisahkan satu kisah tentang seorang dokter yang mencoba melakukan percakapan transformasional ini. He had learned about these levels of conversation and realized that he was not having the deeper level with any of his patients. Dia mempelajari tentang tingkatan ini dan menyadari bahwa selama ini dia ternyata tidak membangun hubungan yang lebih mendalam dengan siapapun pasiennya. So he decided to try it. Jadi dia memutuskan untuk mencobanya. So he thought, the next patient that comes to my office, I will not rush through it. I will take my time. I will really discover who this patient is. Jadi dia memutuskan bahwa pasien berikutnya dia tidak akan melayaninya dengan terburu-buru. Dia tidak ingin buru-buru selesai. Dia ingin benar-benar menemukan hal-hal baru tentang pasiennya. His next patient was an older woman who was losing the battle to cancer. Pasien berikutnya ternyata adalah seorang wanita tua yang sudah kalah dalam pertempurannya melawan kanker. She only had a few months to live. Dia hanya punya waktu beberapa bulan untuk hidup. So when she came into the examining room, she expected this appointment to be as quick as all the previous ones had been. Jadi saat dia masuk ke ruang praktek dokter ini, dia pikir dia akan seperti biasanya. Dia cuma masuk ngobrol sebentar, seperti yang pertemuan-pertemuan yang lalu. After the doctor completed the exam, he sat down in front of her and started asking her some questions. Jadi setelah pemeriksaan selesai dilakukan, dokter ini kemudian duduk di hadapan pasiennya, lalu mulai mengajukan pertanyaan.
he seemed more relaxed and truly interested in what this woman had to share. Ya, dia sikap tubuhnya lebih santai dan sungguh-sungguh memperhatikan dan menanyakan hal-hal yang dia ingin si pasiennya ini sharing atau bagikan kepada dia. The doctor asked the woman about her family, about her life, about what she did during the day. Ya, si dokter mulai menanyakan tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang apa sih yang biasa dilakukannya sehari-hari dari si pasien ini. He asked her about her life, about what was important to her, what lessons had she learned. Dia tanyakan tentang kehidupan si pasien, tentang apa yang hal-hal yang menjadi penting, hal-hal penting bagi si pasien dan apa yang dia pelajari dalam hidupnya. Initially, the woman was surprised because she thought she had to get up and leave. Ya. Awalnya si pasien merasa sangat terkejut. Ya, dia pikir sudah selesai diperiksa, dia harus segera buru-buru keluar ruangan. The woman told him about her husband, how he had been a wonderful man, and when he died, how her son always made sure she was okay. Ya, dia menceritakan tentang suaminya yang begitu mengasihinya dan bagaimana setelah suaminya meninggal dunia, lalu putranya sungguh-sungguh memperhatikan ibunya, bagaimana kehidupan ibunya sungguh-sungguh diperhatikan. Dia ceritakan itu. She smiled when she told him about her grandchildren and how much she loved them. Dia bisa tersenyum saat dia ceritakan tentang cucunya kepada si dokter dan bagaimana ia sangat mencintai cucu-cucunya. And she found herself sharing with the doctor some of the most memorable moments of her life. Dan akhirnya sampai-sampai ia menceritakan kepada si dokter kenangan-kenangan terindah dalam hidupnya. I know many of you are completely with me. You understand having this kind of conversation. Saya tahu sebagian dari Anda sungguh-sungguh memahami apa yang Regina sampaikan. Anda mungkin pernah mengalami percakapan seperti yang Regina sampaikan. Anda tahu Anda pernah mengalaminya. You have had these conversations with your own clients. Yang Anda mungkin pernah melakukan percakapan seperti ini dengan sebagian daripada klien Anda. A few months later, the woman died. Beberapa bulan kemudian, sang pasien wanita ini meninggal dunia. After the funeral, the son contacted the doctor to let him know. Setelah pemakaman, putranya menghubungi si dokter untuk memberitahukan sesuatu. He told the doctor that the last few months of his mother's life had been the happiest. Dia sampaikan kepada si dokter bahwa bulan-bulan terakhir dalam kehidupan ibunya adalah bulan-bulan atau masa-masa yang paling bahagia dari ibunya. Although she knew she was going to die, he often found his mother with a smile on her face. Walaupun ibunya tahu sebentar lagi akan meninggal, anaknya sering melihat ibunya itu dengan muka yang penuh senyum. She would frequently talk about what a wonderful man her doctor was. What a caring soul. She would say,